Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu, kali ini kita angkat topik lagi dengan judul Ganjar Pranowo dan Joko Widodo merebut hati rakyat Jawa Tengah. Hal ini sangat menarik, baik dari segi wilayahnya maupun dari yang memperebutkannya. Kita tahu bahwa Joko Widodo dan Ganjar Pranowo adalah representasi dari persahabatan antara Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri dari PDIP. Kolaborasi ini sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Sejak mereka mengusung Joko Widodo menjadi wali kota di Solo 20 tahun yang lalu. Kemudian itu berlanjut sampai dengan 2 kali pemilihan presiden dimenangkan oleh Joko Widodo dan PDIP. Yang menarik di sini, jadi ada 10 tahun Joko Widodo membangun Solo atau Surakarta, dan 10 tahun kemudian membangun Jawa Tengah bersama Ganjar Pranowo dengan Presiden Joko Widodo. Sehingga apa yang diterima oleh wilayah ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin didapatkan oleh daerah lain. Baik itu dalam hal jumlah proyek strategis nasional atau PSN. Bisa dibayangkan, dan itu memang lumrah-lumrah saja. Artinya Jawa Tengah ini menjadi suatu provinsi yang memang jadi panutan, menjadi cerminan dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Baik dalam pembangunan infrastrukturnya, baik dalam pemberantasan kemiskinannya, dan ibu-ibu stuntingnya ada di sini. Tetapi kemudian terjadilah pecah kongsi antara kedua tokoh ini, yang artinya antara Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri dan PDIP-nya. Bagaimana bisa terjadi pecah kongsi ini? Kita tidak masuk secara detail. Tapi kalau secara pengamatan biasa, kita melihat bahwa PDIP tidak mungkin mampu mencalonkan atau menjadikan cawapresnya Ganjar Pranowo dan Gibran. Sementara di sisi lain ada suatu kekuatan politik yang bisa dan memungkinkan itu terjadi, sehingga terjadilah pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Jadi itulah yang terlihat secara kasat mata yang membuat dua tokoh ini pecah kongsi. Masalahnya sekarang kita tidak berlarut-larut di situ. Bagaimana memenangkan Jawa Tengah ini? Ada 2 hal yang menarik di sini. Salah satunya adalah pada saat Pilpres ini akan dilaksanakan, Joko Widodo sudah pisah kongsi dengan PDIP. Nah, padahal Jawa Tengah, karena kita khusus bicara Jawa Tengah dulu ya, dibangun sedemikian masif, dibangun dengan kekuatan yang sangat dahsyat antara tokoh Joko Widodo dan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo inilah yang tadinya memang akan dijadikan sebagai penerus perjuangan Joko Widodo. Dan itu sudah kompromi. Tetapi kemudian terjadilah yang tidak diinginkan oleh semua pihak itu. Jadi di satu segi pecah kongsi, dan kemudian gabungnya Raka Buming Raka Prabowo Subianto adalah mencerminkan bahwa Joko Widodo berpasangan atau bergabung dengan musuh bebuyutannya dulu pada tahun
Pilpres 2014 dan 2019. Dan kita harus catat sebetulnya, harus diingatkan bahwa pemilihan presiden pada 2 periode itu, Joko Widodo menang karena memang di satu sisi orang tidak menginginkan Prabowo Subianto menjadi presiden. Tetapi sekarang terjadi hal yang sebaliknya. Nah, mungkin itu kemurahan alam ya, kita tidak tahu. Sehingga Joko Widodo berpasangan dengan musuh bebuyutannya itu dan menghadapi PDIP di Jawa Tengah. Sehingga memang apa yang terjadi, gerakan-gerakan politik yang terjadi di Jawa Tengah adalah simbol perlawanan dari kedua tokoh ini. Bahwa mereka saling kejar-kejaran di lapangan. Ya, itu bisa kita lihat secara kasat mata. Artinya beberapa waktu setelah Ganjar masuk, kemudian Jokowi masuk. Dan sebaliknya, Jokowi masuk, Ganjar kembali mengulangi. Walaupun itu oleh kedua belah pihak tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau istana bilang itu sudah terjadwal dengan yang sudah lama. Dan juga Ganjar Pranowo bilang dia tidak merasa mengikuti atau diikuti. Jadi clear-clear saja di situ. Nah, bagaimanakah pertarungan memperebutkan hati rakyat Jawa Tengah ini? Mampukah Ganjar Pranowo dengan PDIP-nya bertahan memperoleh suara terbesar kembali di Jawa Tengah ini? Karena lawannya adalah Joko Widodo, seorang presiden yang masih aktif dan yang sudah jelas terang-terang mengatakan memihak kepada capres tertentu dengan semua perangkat yang ada padanya, dengan semua dana yang ada pada mereka. Disinilah kita melihat bagaimana PDIP dalam membina wilayah itu selama ini. Kita tahu kalau musuhnya bukan Jokowi, sama sekali tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi musuhnya adalah Joko Widodo. Artinya saingannya adalah Joko Widodo yang juga ikut membangun wilayah itu secara masif dan secara sadar bahwa karena itu memang daerah tempat tinggalnya dan daerah kekuasaannya. Kolaborasi yang sangat bagus tadinya, tetapi sekarang harus berhadapan-hadapan karena ini memang tuntutan pemilihan presiden itu sendiri. Menentukan siapa yang pas, siapa yang cocok jadi presiden Indonesia ke depan. Jadi pertarungan ini tidak ada pertarungan emosional di sini. Harus real dan harus betul-betul merangkul hati rakyat. Betul-betul memberikan martabat yang besar bagi rakyat. Dan orang Jawa Tengah sebetulnya sangat beruntung dengan kondisi yang ada sekarang ini. Yang kondisi yang tidak dialami oleh wilayah-wilayah lain. Itulah yang akan kita lihat di depan, siapa yang unggul, siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Dan dialah yang akan jadi presiden 2024. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.